adik-adik, selamat pagi. Gimana kabarnya semua? Pastinya tetap sehat kan? Masih tetap di rumah kan? Yuk, meskipun kita tetap di rumah, tapi kita tetap punya jiwa yang semangat buat memuji Tuhan. Yuk, kita sama-sama mau bangkit berdiri. Kita mau sukacita, kita menyanyi "Oh Sukacitaku". Sebelum pada pakai gerakan ya. Kita menyiapkan hati kita untuk masuk ke hadirat Tuhan. Kita mau mengucap syukur buat satu minggu ini. Tuhan sudah menyertai kita, Tuhan terus memberi kesehatan kepada kita. Kita mau berterima kasih kepada Tuhan. Kita katakan terima kasih Tuhan. Setiamu yang ku alami.
setiap hati kami. Biarlah Tuhan yang pimpin ibadah kami dari awal pertengahan sampai pada akhirnya. Biarlah hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap memuji nama Tuhan. Haleluya. Amin. Tetap bangkit berdiri, belum boleh duduk, karena kita mau sama-sama lagi memuji Tuhan. Yuk adik-adik kita menyanyi. Tuhan Allah di tengah kita besar. Mustahil bagiku
Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Adik-adik lipat tangannya, tutup matanya, kita masuk dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, karena Engkau telah memimpin ibadah kami dari awal hingga pertengahan. Sekarang tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan yang pimpin kakak-kakak kami yang akan membawakan firman Tuhan. Biarlah apa yang disampaikan kakak-kakak kami sesuai dengan kehendak Tuhan, dan bisa menjadi bekal dalam kehidupan kami sehari-hari, dan bisa menjadi bertumbuh dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan firman Tuhan. Biarlah hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Halo adik-adik, bertemu lagi dengan Kak Hansen. Bagaimana kabarnya? Sudah mulai sekolah lagi ya? Kakak berdoa supaya dalam setiap kesibukan, dalam setiap aktivitas, udah mulai sekolah seperti sekarang, jangan lupa untuk tetap berdoa, untuk merenungkan firman Tuhan. Sehat selalu. Sekarang kakak mau tanya, adik-adik tahu nggak apa itu mujizat? Kalau menurut arti katanya, mujizat adalah kejadian atau peristiwa ajaib yang sukar ditangkap oleh kemampuan akal manusia. Jadi, mujizat itu harus memenuhi persyaratan. Yang pertama adalah peristiwa atau kejadian ajaib. Yang kedua, sukar dijangkau oleh kemampuan atau pemikiran manusia. Dengan persyaratan itu, berarti kejadian yang merupakan fenomena alam, misal seperti matahari terbit atau matahari terbenam, itu adalah kejadian alam biasa, tidak termasuk dalam mujizat. Nah, sebagai contoh, di Alkitab itu ada banyak sekali kejadian mujizat yang Tuhan lakukan. Contohnya misalkan, waktu terjadi 10 tulah supaya bangsa Israel diperbolehkan keluar dari Mesir. Itu merupakan mujizat yang Tuhan lakukan. Yang lainnya, ini kejadian mujizat yang pertama kali Tuhan Yesus lakukan, yaitu pada saat perjamuan kawin di Kana, Tuhan Yesus mengubah air menjadi anggur. Itu adalah mujizat yang Tuhan Yesus lakukan. Sekarang kita lihat dari Yeremia 32 ayat 27. Sesungguhnya akulah Tuhan, Allah segala makhluk. Adakah sesuatu apapun yang mustahil untukku? Nah, dalam ayat ini jelas dikatakan, kalau Tuhan adalah Allah segala makhluk, Allah yang menciptakan langit dan bumi, tentunya Allah yang sama, yang tidak perlu diragukan lagi, yang mampu melakukan segala hal, yang mampu juga melakukan mujizat. Kita lihat dalam Injil Matius. Kita lihat sama-sama dari Matius 21 ayat 18 sampai 22. Pada pagi-pagi hari, dalam perjalanannya kembali ke kota, Yesus merasa lapar. Dekat jalan, ia melihat pohon ara, lalu pergi ke situ. Tetapi ia tidak mendapat apa-apa pada pohon itu, selain daun-daun saja. Katanya kepada pohon itu, engkau tidak akan berbuah lagi selama-lamanya. Dan seketika itu juga, keringlah pohon ara itu. Melihat kejadian itu, tercenganglah murid-muridnya. Lalu berkata, bagaimana mungkin
pohon ara itu sekonyong-konyong menjadi kering?" Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu percaya dan tidak bimbang, kamu bukan saja akan dapat berbuat apa yang kuperbuat dengan pohon ara itu, tetapi juga jikalau kamu berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, hal itu akan terjadi. Dan apa saja yang kamu minta dalam doa, dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya." Nah, dalam ayat tadi diceritakan ada sebuah pohon ara. Pada waktu Tuhan Yesus mencari buahnya, ternyata pohon tersebut tidak sedang berbuah. Tuhan Yesus mengatakan kepada pohon itu, "Engkau tidak akan berbuah lagi selama-lamanya." Dan yang terjadi adalah pohon ara tersebut menjadi kering. Ini tentunya bukan peristiwa alam biasa. Pohon yang tadinya rimbun dengan dedaunan tiba-tiba menjadi kering. Ini bukan sesuatu yang umum. Ini adalah mujizat. Murid-murid juga yang melihat kejadian itu tercengang, kaget melihat pohon yang tiba-tiba menjadi kering. Nah, Tuhan Yesus melakukan mujizat. Kemudian, Tuhan Yesus juga mengajarkan kepada murid-muridnya, kalau murid-muridnya percaya dan tidak bimbang, bukan hanya seperti yang terjadi dengan pohon ara. Kalau murid-murid berkata kepada gunung untuk tercampak ke dalam laut, itu juga akan terjadi. Tuhan Yesus mengajarkan, dan apa saja yang kamu minta dalam doa, dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Selanjutnya, kita lihat lagi dari ayat yang lain, dari kitab yang lain, kita lihat Yohanes 14 ayat 12-14. "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya." Nah, dari ayat-ayat di atas yang tadi dibacakan, ada hal yang menarik yang Tuhan Yesus sampaikan. Dalam ayat 12 dikatakan, barang siapa percaya kepada Tuhan Yesus, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang Tuhan Yesus lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Waktu Tuhan Yesus di dunia, Tuhan Yesus melakukan banyak mujizat, mengubah air jadi anggur, menyembuhkan orang sakit, mengusir setan, bahkan membangkitkan orang mati. Kalau kita bayangkan, kejadian-kejadian tersebut merupakan mujizat yang luar biasa. Dan dikatakan, barang siapa yang percaya kepada Tuhan Yesus, di sini tidak dikatakan cuma kepada murid-murid ya, tidak dikatakan kepada murid-murid Yesus yang ada pada saat itu, tidak dikatakan juga kepada para ahli Taurat yang ngerti banyak firman Tuhan, tidak dikatakan kepada hanya pendeta atau hamba Tuhan, tapi dikatakan kepada barang siapa yang percaya kepada Tuhan Yesus. Berarti mujizat tersebut bisa dilakukan oleh semua orang yang syaratnya adalah percaya kepada Tuhan Yesus. Jadi, yang Tuhan Yesus sampaikan adalah siapapun juga, kamu, saya, kita semua,
bisa melakukan mujizat yang Tuhan Yesus kerjakan. Bahkan lebih besar dari itu. Syaratnya adalah percaya kepada Tuhan Yesus. Dalam ayat 13, Tuhan Yesus berjanji, dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, di sini nama Tuhan Yesus, aku, Tuhan Yesus, akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan dalam Anak, supaya Allah Bapa dipermuliakan di dalam Tuhan Yesus. Jadi tujuan mujizat tersebut adalah supaya Allah Bapa dipermuliakan di dalam Tuhan Yesus. Ayat 14, Tuhan Yesus menegaskan kembali janjinya itu. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku, kepada Tuhan Yesus, dalam namaku, ya dalam nama Tuhan Yesus tadi, aku, ini Tuhan Yesus, akan melakukannya. Jadi, inilah yang Tuhan Yesus janjikan kepada kita mengenai mujizat. Meskipun ada banyak hal yang ajaib, yang menurut kita mustahil, tapi Tuhan Yesus sudah memberikan contoh, melakukan mujizat, dan kita diperbolehkan untuk ikut juga melakukan, mengalami mujizat tersebut. Karena yang pertama, seperti Yeremia tadi katakan, Yeremia katakan, tidak ada yang mustahil bagi Allah. Kedua, kalau kita percaya kepada Tuhan Yesus, kita akan melakukan pekerjaan yang lebih besar dari yang dilakukan Tuhan Yesus waktu di bumi, termasuk mujizat yang Tuhan Yesus lakukan. Yang ketiga, yang kita harus lakukan adalah meminta dengan tidak bimbang dan penuh kepercayaan. Maka kita akan menerimanya. Nah, ayat hafalan kita hari ini dari Lukas 1 ayat 37. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Sekali lagi, Lukas 1 ayat 37. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Ya, demikian firman Tuhan hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau Allah yang melakukan mujizat. Engkau Allah yang bisa melakukan segala sesuatu. Engkau Allah yang berkuasa. Terima kasih karena Engkau berjanji untuk kami ketika kami percaya kepadamu, kami meminta kepadamu, kami juga boleh mengalami mujizat. Kami juga boleh melakukan apa yang Tuhan Yesus sudah kerjakan di bumi. Kami bersyukur untuk kasih setiamu, kami bersyukur untuk penyertaan-Mu. Tuhan, Engkau yang baik bagi setiap kami. Engkau yang menyertai kami, Engkau yang melakukan mujizat buat kami, supaya nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin.